Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum pidana ekonomi, tetapi dari segi jenis-jenisnya, kemudian berikut dengan istilah dan beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan hukum pidana ekonomi. Oke, teman-teman semuanya, perlu diketahui bagaimana sebenarnya permasalahan dari tindak pidana ekonomi ini. Tentunya kita harus lebih melihat permasalahan ini, kemudian relevansinya bagaimana terhadap kehidupan sekarang ini. Bahwasanya permasalahan yang berhubungan dengan masalah ekonomi itu sudah barang tentu nanti akan bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan pidana. Dikarenakan dalam aktivitas ekonomi atau dalam kegiatan ekonomi banyak permasalahan-permasalahan yang kemudian baik itu secara individu ataupun secara publik, kemudian ini memberikan dampak yang lebih luas. Dalam artian dampak di sini adalah terkait dengan kerugian ataupun terkait dengan beberapa sengketa-sengketa, sehingga permasalahan ekonomi menjadi dibagi-bagi. Para ahli ekonom dan juga para ahli ekonomi ataupun para ahli hukum pidana juga mengkategorikan dalam berbagai macam hal, karena permasalahan ekonomi memang tidak mudah diselesaikan. Ini berkaitan dengan masalah politik juga, kemudian berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang suatu tindakan pidana ekonomi. Oke, kita cek nanti. Kemudian nanti pembahasannya di dalamnya akan ada terkait dengan sifat khusus bagaimana hukum pidana ekonomi juga memiliki sifat-sifat tertentu yang ini berbeda dengan tindak pidana yang lainnya, gitu. Ataupun ini berbeda juga dengan ilmu ekonomi, gitu ya. Ketika kita bicara mengenai ilmu ekonomi, selanjutnya adalah adanya ketetapan-ketetapan. Jadi dalam tindakan pidana ekonomi juga ada ketetapan-ketetapan di situ. Jadi bagaimana cara kita bertindak, pola pikirnya bagaimana sih terkait dengan tindak pidana ekonomi. Oke, selanjutnya adalah kejahatan. Oke, selain adanya permasalahan hukum, tentunya ada nanti berkaitan dengan kejahatan. Bagaimana kejahatan-kejahatan dalam bidang ekonomi ini memberikan dampak yang begitu signifikan, gitu ya. Jadi kita juga harus memberikan pernyataan berkaitan dengan ini. Artinya adanya asas ubi societas civilis ini yang berkaitan dengan di mana masyarakat itu ada, disitulah ada hukum yang kemudian diterapkan. Artinya adalah apa? Kejahatan yang ada di masyarakat kemudian diregulasikan dalam bentuk aturan-aturan supaya permasalahan ekonomi ini bisa terselesaikan di masyarakat. Jadi tujuannya adalah dari hukum itu sendiri kan sebenarnya memberikan rasa aman, kesejahteraan, gitu. Kemudian rasa kebahagiaan juga. Dalam artian di dalam ilmu ekonomi atau dalam tindakan ekonomi adalah adanya kelancaran, kelancaran seorang dalam melakukan transaksi, dalam melakukan kegiatan bisnis, gitu. Sehingga semuanya merasa aman di sini, merasa terlindungi di sini, gitu. Nah, kejahatan ini tentunya harus ditanggulangi, kemudian juga harus diberantas juga, gitu ya. Artinya ada upaya-upaya preventif juga di situ. Selanjutnya adalah pelanggaran ini. Jadi ketika memang tidak ada aturannya, nanti bisa lari ke pelanggaran, gitu ya. Semua pasti ada alternatifnya kalau teman-teman mau berbicara mengenai suatu tindakan kejahatan. Artinya sebuah aturan memang sangat minim sekali. Sebuah aturan itu memang sangat terkotak sekali, sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan di luar kotak itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai ilmu hukum, gitu ya, bagaimana sebenarnya hukum itu sendiri baik dari segi istilahnya, kemudian dari segi filosofinya, sosiologinya, kemudian dari segi legalnya hukumnya itu sendiri, itu sebenarnya sangat terbatas sekali. Bagaimana pengertian saja itu sangat terbatas, sehingga tidak heran ketika banyak ahli juga yang mengatakan hukum itu bukan suatu aturan saja, bukan suatu aturan yang kemudian dibuat oleh pemerintah, kemudian di situ mengandung sebuah hukuman, kemudian di situ ada peraturan juga, ada undang-undangnya, tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana hukum itu adalah yang hidup juga di masyarakat. Kemudian ada bagaimana hukum itu
terpengaruh juga dengan hukum-hukum yang lainnya. Nah, sama dalam tindakan pidana ekonomi, kegiatan ekonomi pun nanti akan terpengaruh oleh permasalahan yang lainnya, sehingga diperlukan sebuah aturan-aturan yang tegas di sini. Gitu. Itu pun tidak cukup ya. Gitu. Nah, dalam masyarakat tradisional, permasalahan hukum memiliki corak-corak dan juga memiliki tingkatan kondisi tertentu itu permasalahan ini. Sehingga di sini diperlukan perluasan ya, perluasan berlakunya suatu tindakan pidana dalam undang-undang tindak pidana ekonomi. Ini pembahasannya tentunya diperlukan pembahasan yang lebih detail lagi ya, karena deliknya pun itu banyak sekali terkait dengan tindak pidana khusus ini, tindak pidana ekonomi, sehingga ketentuan-ketentuannya pun nanti akan berbeda-beda di sini. Nah, nanti saya hanya mengambil contoh terkait dengan perluasannya hanya beberapa saja. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita bicara mengenai jenisnya. Yaitu yang pertama adalah saham ya. Adanya berkaitan dengan saham. Artinya di sini permasalahan ekonomi ataupun yang berkaitan dengan masalah ekonomi itu nantinya akan menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang atau tidak, aturannya atau ada atau tidak. Nah, tentunya ini nanti akan berkaitan dengan asas legalitasnya. Saham ya, kita bicara mengenai saham, bagaimana permainan saham itu. Walaupun kalau teman-teman melihat terkesannya mudah gitu ya. Oke, kita main saham lah. Kita beli saham di suatu perusahaan 1% ya. Teman-teman saya kira kalau di kelas ini mungkin ada yang bermain saham gitu ya. Nah, itu kalau melihat kita akan selalu mengikuti terus perkembangan dari tempat kita menanam saham itu. Nah, itu saya kira sangat penting sekali bagaimana ketika kita melakukan transaksi, kemudian kita melakukan menanam modal di saham itu, kita membutuhkan perlindungan di situ. Jadi tidak cuma-cuma. Artinya ketika kita memilih perusahaannya pun kita juga harus lebih selektif ya, tidak sembarangan di situ. Selanjutnya adalah masalah asuransi ya. Masalah asuransi juga sangat penting karena kita tidak menafikan ya bahwasanya pada era sekarang butuh jaminan-jaminan, dan kemudian permasalahan asuransi pun tidak berhenti kepada pemberian pelayanannya dari perusahaan asuransinya, tapi lebih kepada bagaimana respon dari perusahaan asuransinya, kemudian konflik yang ada di situ, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum. Selanjutnya masalah penipuan. Nah, masalah penipuan di kegiatan ekonomi juga sangat banyak sekali ya. Oleh karena itu diperlukan juga masalah kepercayaan. Tidak cukup hanya kepercayaan, tapi permasalahan perlindungan hukumnya juga diperlukan di sini. Hutang piutang itu juga mewarnai ya di dalam kegiatan ekonomi, karena memang untuk berjalannya ekonomi dibutuhkan kadangkala piutang. Indonesia pun kan seperti itu ya. Itu memang dalam rangka supaya ekonominya tetap stabil, tetap berjalan gitu. Penggelapan, ya masalah penggelapan lagi-lagi itu menjadi satu hal yang tidak terselesaikan sampai saat ini. Artinya dari jenis-jenis tindak pidana ekonomi, penggelapan merupakan salah satu hal yang juga sulit dihindari ya, masalah penggelapan ini. Artinya memang regulasi-regulasi yang dibuat diperlukan pembaharuan dan juga strategi-strategi tertentu. Pencurian ATM juga masih terjadi gitu ya, banyak hal. Hak cipta apalagi ini juga masih banyak terjadi terkait dengan hak cipta. Kemudian penyelundupan dan berkaitan dengan bea cukai. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah pembajakan dan juga pemalsuan gitu ya. Kalau mungkin yang mengikuti berita-berita terkait dengan bagaimana perekonomian yang hidup ya antar negara, kemudian ketika melakukan pemasokan barang melalui kapal, melalui darat juga, ada banyak pembajakan. Ada yang nanti bersifat politik ekonomi, ada yang nanti bersifat individu, dan ada yang bersifat publik di sini. Artinya memang permasalahan pembajakan ini tidak bisa kita sikapi saja secara politik ya. Ada terminologi dari ekonomi itu sendiri yang memang masuk ke dalam unsur-unsur kejahatan-kejahatan ini. Dan pemalsuan juga kerap terjadi ya di sini. Di Amerika banyak sekali pemalsuan yang bahkan sampai ada yang direkrut di CIA ya untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan pemalsuan ini. Gitu.
Karena memang pengaruhnya di dalam hal ekonomi sangat tinggi sekali. Oke, inilah berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana ekonomi. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bicara mengenai istilah-istilah dalam tindak pidana ekonomi. Oke, apa aja itu? Pertama adalah perbuatan immoral ya, perbuatan immoral. Artinya perbuatan immoral itu bukan diartikan sebagai kemudian ini membedakan yang benar dan yang salah, tidak. Akan tapi ini lebih kepada bagaimana kita melihat keadilan di dalam sebuah kegiatan usaha ataupun ke dalam kegiatan bisnis di situ. Nah itu karena apa? Kita melihat secara keseluruhan di sini ada tidak semacam perubahan-perubahan ketika dilakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara menyeluruh ya, secara global di sini, secara global. Nah, kemudian dari itu kita melihat lagi ini dampaknya ada enggak? Kita misalnya di sini ada apa? Misalnya adanya perusahaan batubara di situ ya. Perekonomian tentunya akan sangat menekan angka yang sangat tinggi sekali untuk sebuah negara gitu. Karena memang pendapatannya juga akan tinggi. Akan tapi kita melihat bagaimana responnya terhadap masyarakat. Itu misalnya dibangun sebuah tambang batubara, bagaimana konservasi hutannya di situ, bagaimana terkait dengan satwa-satwa yang terlindungi di situ, bagaimana juga masyarakat adatnya. Nah ini permasalahan immoral itu akan lebih mengarah ke situ. Selanjutnya adalah bagaimana kerugian pasar di kegiatan pasar modalnya. Jadi ini lebih pada penentuan tindak pidana ya. Jadi jangan sampai permasalahan tindak pidana ini menghambat kegiatan perdagangan, kegiatan bisnis, tawar menawar gitu. Jangan sampai mengarah ke situ. Artinya diperlukan regulasi-regulasi, peraturan-peraturan yang kemudian bisa melindungi kegiatan pasar modal ini. Juga bagaimana juga peraturan-peraturan ini sebisa mungkin ya itu dalam bentuk misalnya pelanggaran saja. Karena memang ketika ada sanksi kemudian dipidanakan, nah ini menjadi persoalan lagi. Nah di bidang pasar modal ini dianggap tindak pidana dan juga pelaksanaan dari proses hukum acaranya, misalnya dari penegakan hukum, penyelidikan, pemeriksaan. Nah ini memang diatur ya di dalam pasal 101 gitu di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 ini berkaitan dengan pasar modal. Akan tetapi saya kira tidak cukup sampai di situ ya, karena gini. Jadi Badan Pengawasan Pasar Modal gitu itu juga mulai melakukan penyelidikan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan kejahatan ya di bidang kegiatan pasar modal. Nah artinya memang penuntutan kemudian melihat bagaimana perkembangannya, ukurannya, masalah tanggung jawabnya ini juga sangat penting untuk kita evaluasi bersama terkait dengan kegiatan pasar modal. Ini memang dalam rangka supaya semua kegiatan dari pelaku usaha, kemudian dari orang yang konsumennya, kemudian dari piranti hukumnya, kemudian dari segi pembangunan nasionalnya bisa tercapai semuanya. Nah selanjutnya adalah apa? Melawan kepentingan hukum. Nah ini. Jadi apa yang sih yang dimaksud dengan melawan kepentingan hukum? Nah dari sekian banyak ya permasalahan yang ada di tindak pidana ekonomi, salah satunya yang menjadikan bisa diindikasi sebagai tindak pidana ekonomi adalah kegiatan melawan hukum. Artinya memang ada niatan ya untuk melawan kepentingan dari hukum itu sendiri. Ada niatan memang untuk supaya ini kegiatannya supaya terhenti di sini. Saya melakukan misalnya pembalakan hutan dan yang lain-lain, ataupun kegiatan masalah penggelapan tadi ya, ataupun kegiatan perekonomian yang lainnya yang akhirnya bisa merugikan negara gitu secara lebih besar. Artinya ini juga akan merugikan secara keseluruhan yang tadi saya sampaikan di awal ya, moral tadi gitu. Nah itu terkait dengan bagaimana deliknya nanti, perbuatan hukumnya. Selanjutnya adalah etika bisnis. Bagaimana sebenarnya sebuah bisnis itu kan ada etikanya gitu ya. Jadi tidak kemudian langsung aja dilakukan, kemudian dia tidak memperhatikan etika yang ada. Nah, jadi
Saya kira etika sangat penting sekali ya untuk menjaga kegiatan ekonomi supaya berjalan dengan lancar. Nah, tentunya ini akan berkaitan juga dengan masalah prinsip dan juga solusi-solusi yang akan diterapkan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membina dan juga menghimbau pelaku bisnis ya, tentunya pelaku bisnis agar dapat menjalankan bisnisnya secara baik dan juga etis ya, di sini. Jadi nggak cuma baik saja, tapi juga harus etis di sini. Artinya apa? Artinya harus ada perhatian juga dalam sebuah kegiatan bisnis terhadap lingkungan, terhadap korporasi juga. Nah, karena mau tidak mau bisnis kan berkaitan juga dengan negara gitu ya. Berkaitan juga dengan bagaimana pemerintah memberikan izin dan kemudian sampai memberikan pengawasan dan yang lain-lain. Nah, artinya ada semacam manajemen yang diperlukan ya dalam sebuah bisnis itu sehingga ini bisa menanggulangi ataupun bisa menghindari permasalahan-permasalahan hukum di sini. Nah, gitu. Sehingga memang harus peka dan harus memiliki kepedulian yang tinggi gitu ya untuk menekan resiko kerugian dan juga untuk bisa lebih mementingkan masyarakat gitu ya. Para ahli ekonomi sepakat berkenaan dengan ini ya, seperti Jonathan itu menyampaikan bagaimana masyarakat itu harus memiliki tanggung jawab juga gitu ya. Jadi kalau melakukan kegiatan bisnis, ya masyarakat memiliki tanggung jawab juga secara etik ya untuk ini melakukan pengawasan sistem hukumnya bagaimana gitu. Ketika ada perjalanan bisnis, sistem hukumnya bagaimana ketika bicara mengenai bisnis. Kemudian bagaimana nanti aturan-aturannya, kemudian ini ada tidak kira-kira peraturan yang tumpang tindih ya, seperti kemarin terkait dengan undang-undang cipta kerja, ada nggak yang tumpang tindih di situ, omnibus law juga. Nah, ini adalah sistem yang sebenarnya kita sadar dari Amerika juga ya. Bagaimana permasalahan-permasalahan dari aturan-aturan yang berkaitan dengan bisnis itu memang harus kita perhatikan secara etiknya, secara etikanya bisnisnya. Supaya nanti tidak ada yang tumpang tindih. Itu ya. Di situ. Selanjutnya adalah tema moralitasnya. Apa ini? Ketika kita bicara mengenai tema moralitasnya. Artinya di sini adalah kita melihat dari segi permasalahan hukum pidananya. Permasalahan hukum pidananya. Jadi dari segi masyarakatnya, kemudian kita mengikuti ini seharusnya seperti apa sih sebuah kegiatan bisnis itu. Nah, ini tentunya kita melihat ada dua hal di sini. Yang pertama adalah terkait dengan undang-undangnya, KUHP-nya, kitab undang-undang hukum perdatanya. Kemudian terkait dari masyarakatnya. Nah, ini juga harus imbang antara dua ini. Nah, kemudian bagaimana kenapa sih kita harus imbang di situ ya? Ini supaya fungsi dari sebuah kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik. Lagi-lagi kita bicara mengenai bagaimana fungsi dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga memang diperlukan masalah kepekaan di sini. Selanjutnya adalah kekuatan hukum pidana. Ya. Kekuatan hukum pidana di sini adalah dalam rangka memelihara dan mengkomunikasikan aturan-aturan, norma-norma di masyarakat dan juga di lapisan atas ya, di pemerintahan kita. Gitu. Ini supaya ketika ada permasalahan-permasalahan di bawah, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ini bisa lebih mudah diselesaikan. Misalnya terkait dengan kriminalisasi, ataupun misalnya nanti ada semacam adanya pemberian sanksi-sanksi terkait pelanggaran dan yang lain-lain. Nah ini ketika kita bisa memelihara permasalahan antara individu, masalah masyarakat dan juga masalah pemerintah, maka ini permasalahan berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan yang lain akan mudah dihilangkan gitu ya, istilahnya akan mudah dihilangkan gitu. Ini nanti berkaitan juga dengan bagaimana kita melakukan dekriminalisasi juga di sini. Gitu. Oke, nanti terkait dengan kriminalisasi dalam hukum ekonomi nanti ada sendiri ya kan kajiannya. Oke, selanjutnya adalah kita bicara mengenai sifat khusus ya, sifat khusus dalam hukum pidana ekonomi. Apa itu? Sistem nilai. Gitu ya. Jadi adanya sistem nilai di sini. Sistem nilai itu diperlukan untuk
untuk dapat kita melakukan kontrol di sini. Jadi bagaimana sistem nilai tidak hanya bekerja kepada aturan saja, tapi di sini ada nilai-nilai yang dikembangkan ya di sebuah kegiatan ekonomi. Jadi misalnya kita bicara mengenai nilai budaya, nilai politiknya juga, nilai sosiologisnya juga, kemudian kita bicara mengenai nilai-nilai ekonominya dan sistem nilai-nilai yang lain. Selanjutnya adalah kekuasaan negara. Nah ini lagi-lagi yang sangat menentukan sebuah kegiatan ekonomi berjalan baik atau tidak adalah kekuasaan negara. Dan bagaimana hukum pidana itu bisa diterapkan secara baik berkaitan dengan ekonomi, itu adalah kekuasaan negara juga. Selanjutnya adalah demokrasi ekonomi. Nah ini yang perlu dicatat juga bagaimana sebenarnya demokrasi ekonomi itu bisa diterapkan gitu ya. Bahwasanya penentuan tidak pidana itu bertolak ukur ya, atau memiliki titik tolaknya adalah kepada perbuatannya, pada perbuatan seseorang. Artinya apa? Ini perbuatan, ini ada aturan, ini ada pemerintah gitu ya. Nah kemudian bagaimana ketika kita bicara mengenai itu? Artinya permasalahan perekonomian yang sifatnya nasional seperti yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 itu nanti akan berkaitan dengan masalah demokrasi ekonomi ini. Jadi prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kewawasan lingkungan, gitu ya, memperhatikan lingkungan, adanya kemandirian, keseimbangan, adanya kemajuan, gitu. Kemudian adanya kesatuan ekonomi nasional, itu memang saling berkaitan. Ini memang dalam rangka kita melawan dan juga menjaga, sekaligus menjaga terkait dengan sistem nilai yang ada di dalam kegiatan ekonomi itu. Nah itu sebenarnya sebagai kontrol dari politik ya, dari politik negara supaya kegiatan ekonomi ini tetap berjalan dengan baik gitu. Oke, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana ekonomi. Ya ini. Jadi yang pertama adalah melanggar ketentuannya. Jadi kalau ada pelanggaran itu bisa diproses. Kemudian melawan kepentingan ekonomi, tentunya ya kebijaksanaan. Nah, gitu. Jadi di dalam adanya permasalahan hukum pidana ekonomi itu tentunya akan ada kebijaksanaan di situ. Artinya ada perhatian yang khusus terhadap wilayah yang nasional, yang global, bahkan sampai ke tataran yang di bawah. Jadi misalnya sengketa lahan gitu ya, sengketa lahan. Bagaimana sengketa lahan ini kita melihat juga ini adanya di mana di bawah. Ini harus ada strategi juga di situ. Artinya strategi ekonomi ini memang dalam rangka keseimbangan ya, adanya keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah kepentingan dan juga kemakmuran rakyat. Nah ini kegiatan ekonomi memang dalam rangka kita mempunyai kepentingan di situ ya, dan juga kemakmuran rakyat. Asalkan nanti tujuannya bagus, itu sebenarnya tidak permasalahan di sini. Selanjutnya adalah kita berkaitan dengan masalah sistem ekonomi, kejahatan ya, berkaitan dengan kejahatan dalam hukum pidana ekonomi. Nanti ada yang berkaitan kejahatannya, ada yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Nah itu artinya adalah apa? Artinya kejahatan-kejahatan mengenai tidak pidana ekonomi yang memang banyak ya, banyak itu merambah kepada sistemnya, ya, kepada sistemnya. Jadi bagaimana sebenarnya permasalahan ini memang bisa dipandang sebagai permasalahan yang bersifat politis ya, yang bersifat politik, ada yang bersifat publik juga. Nah, sehingga permasalahan kejahatan yang berkaitan dengan sistem ekonomi ini memang ada ya di setiap negara ya. Lazimnya ada semacam itu. Nah, lalu bagaimana permasalahan ini? Ini biasanya akan berpengaruh kepada masyarakat. Nah, permasalahan ini. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah sebenarnya dalam bentuk kerugian, baik itu secara material ataupun secara imaterial, gitu ya. Ataupun nanti akan bebas kepada masalah sosial, masalah ekonomi, gitu. Nah, tapi nanti ini bisa ditanggulangi ya permasalahan ini. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kejahatan ke dalam sistem ekonomi, nanti bagaimana kita melakukannya? Tentunya kita melihat yang pertama adalah dari segi kebijaksanaan kriminalnya. Bidang kriminalnya, lalu bagaimana korporasinya, kemudian penanggulangan terhadap kejahatannya, misalnya kita melalui langkah juridisnya, kita melalui menggunakan sarana hukumnya di situ, kemudian
kita melakukan beberapa upaya-upaya yang kita melakukannya berdasarkan aturan-aturan dalam hukum pidana ekonomi gitu ya. Hanya kita tidak akan merusak sendi-sendi kehidupan, misalnya secara individu, secara keumuman di masyarakat dan yang lain-lain gitu. Ini memang dalam rangka perhatian itu. Kemudian kejahatan ekonomi publik ini memang bersifat umum ya. Jadi misalnya kerugiannya itu berkaitan dengan kerusakan gitu ya, ataupun kepentingan umum yang lainnya. Ini penentuannya di bidang ekonomi tentunya dengan melihat undang-undang. Sekali lagi kita berkaca pada undang-undang, bagaimana bicara mengenai hukum publiknya itu. Kemudian apalagi ini tentunya akan berhubungan juga dengan permasalahan negara, nanti akan bisa bermasalah dengan itu. Ya, ini kasus-kasusnya bermacam-macam ya kasus-kasus ini. Dan orientasinya ketika itu berbicara mengenai ekonomi publik adalah orientasinya kepada keterkaitan pemerintah dengan kegiatan ekonomi di sini. Misalnya adalah kejahatan ekonomi ketertiban umum. Ya, ini lebih pada pelaksanaan tugas-tugas ya. Pelaksanaan tugas-tugas dari penegak hukum terkait dengan mereka mengatur kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi gitu ya. Ini supaya adanya perlindungan terhadap pelakunya, terhadap lingkungan sekitar, kepada negara juga, karena memang ada dampaknya ke negara juga. Nah, itu dalam rangka itu dan dalam rangka penegakan hukum. Artinya memang ketika ada kejahatan di situ, nanti ada penegakan hukum dan akan ada sanksinya juga di situ. Ada penjelasan sanksinya. Kemudian kita juga harus melihat perkembangan dari peraturan-peraturannya gitu ya. Statutory legislation gitu ya. Jadi bagaimana perkembangan dari peraturannya untuk bisa memberikan sanksi yang tepat di sini. Nah, gitu. Selanjutnya adalah kejahatan politik. Ya, lagi-lagi kita bicara mengenai politik. Bagaimana sebenarnya kejahatan politik ini lebih melihat kepada hubungan antar negara ya, atau warga negara dengan permasalahan kegiatan ekonominya ini. Ya, ini tentunya dalam hal hukum pidananya gitu ya. Jadi kejahatan politik gitu. Artinya apa? Artinya bagaimana negara yang selaku mempunyai kekuasaan itu kemudian bisa memperhatikan perilaku manusia ya, yang dalam hal ini adalah dia melakukan kegiatan ekonomi yang kemudian ketika itu masuk dalam kualifikasi kejahatan gitu. Kemudian kondisi ini bisa sebenarnya penguasa gitu di pemerintahan kita misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Misalnya kita melihat ini aspek kerugian sosialnya apa kira-kira dari kegiatan ekonomi ini. Kemudian aspek politiknya apa gitu. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan di sini adalah terkait dengan nilai-nilai, kemudian berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kegiatan ekonomi ataupun norma hukumnya. Soalnya adalah kejahatan gabungan. Nah, gabungan di sini adalah ya di antara kegiatan yang tadi kejahatan secara publik, kemudian berkaitan juga dengan ketertiban umum, politik, gitu, dan terkait dengan sistemnya. Jadi itu menjadi satu kesatuan yang kemudian ini sudah tindakannya tidak benar ini memiliki dampak yang banyak, dampaknya bermacam-macam ya. Tidak hanya kepada negara, tetapi secara sosial juga merusak secara publik juga, kemudian bertentangan juga dengan tujuan negara gitu. Misalnya kemudian ini jelas melanggar hukum secara hukumnya, kemudian sudah tidak bisa ditolerir di sini. Ya, jadi sudah masuk semuanya gitu. Akhirnya diperlukan pendekatan yang memang bisa mengarahkan. Ini memang ketika berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum ekonomi ya, hukum ekonomi yang bersifat nasional ataupun internasional gitu, ataupun yang bersifat global di sini. Nah, kepentingannya apa di sini? Kepentingannya adalah ini supaya kegiatan perekonomian itu bisa disikapi juga dengan adanya kebijakan kriminal juga gitu. Artinya kita tidak melulu kita bicara mengenai aturan, dan di situ ada kebijakan juga karena supaya semuanya berimbang sehingga Sehingga kita selain melakukan penegakan hukum, kita juga bisa melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang di sini. Karena itu juga sangat berbahaya. Oke.
Selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran ya. Nanti akan ada berkaitan dengan pertambangan, penanaman modal asing, pelanggaran kontrak, pelanggaran peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, pelanggaran atas kebijaksanaan negara di bidang ekonomi. Nanti sanksinya akan jauh lebih ringan. Ya, ini perluasannya nanti teman-teman bisa dicek sendiri di pasal 3 KUHP. Itu nanti merupakan pasal ini sudah ada perluasan ya terkait dengan pencurian. Kemudian pasal 53 KUHP dan di peradilan in absentia dan terkait dengan sanksi pidananya. Gitu. Ini waktunya tidak cukup, nanti akan saya bahas sendiri ketika kita bisa tatap muka ya, ataupun bisa ketemu secara virtual di online. Nah ini terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Islam itu merupakan sistem ekonomi. Jadi kalau kita bicara Islam, kita bicara mengenai sistem ekonomi di situ. Dan juga kita bicara mengenai negara di situ. Dan kita bicara mengenai kehidupan yang membutuhkan totalitas juga. Artinya Islam itu merupakan sistem ekonomi, merupakan negara, dan merupakan kehidupan yang membutuhkan totalitas. Jadi kalau kita ingin melakukan penegakan hukum, kita ingin belajar mengenai hukum pidana ekonomi, otomatis sebenarnya kita sedang melakukan totalitas terhadap diri kita sendiri, melakukan totalitas terhadap agama kita sendiri, supaya bisa lebih baik kehidupan umat manusia, supaya bisa lebih terjaga keseluruhannya. Dan semoga kita niatkan ini sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada agama, supaya kita bisa mendapatkan pahala gitu ya. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.